akan kita diskusikan ini sebenarnya materi untuk pertemuan 10 11 ya. 9 10 ya. Kalau pertemuan, tapi kalau minggu itu berarti minggu 10 dan 11 ya. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini berkaitan dengan regresi logistik ordinal. Nah, di mana regresi logistik ordinal ini merupakan pengembangan dari regresi logistik biner dari sisi jumlah kategorinya, kemudian pengembangan dari atau bukan pengembangan, variasi dari regresi logistik multinomial dari sisi adanya karakter atau sifat dari kategorinya ya. Jadi kalau regresi logistik biner itu kategorinya hanya ada 2 ya. Kemudian kalau regresi logistik multinomial itu kategorinya lebih dari 2 gitu ya. Dan untuk regresi logistik ordinal itu adalah regresi logistik multinomial dengan kategori lebih dari 2, nah, namun mempunyai urutan atau tingkatan seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara regresi logistik ordinal dan multinomial. Nah, oleh karenanya perlu di review kembali berkaitan dengan regresi logistik biner ya, regresi logistik biner. Nah, sebelumnya kita ulas dulu, kita review dulu berkaitan dengan model regresi logistik ya. Model logistik atau regresi logistik digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel respon kategori dengan variabel prediktor. Di sini tidak ada kategori sama dengan 2 ya, atau lebih dari 2. Artinya di sini merupakan variabel responnya kategorik, maka bisa menggunakan logistik. Nah, khusus untuk kategori yang sama dengan 2, maka disebut dengan regresi logistik biner atau model logistik biner. Yang persamanya sudah sama-sama kita diskusikan di minggu sebelumnya ya. Seperti ini ya. Nah, lalu untuk mendapatkan peluang sukses dari sebuah model dengan kategori dan prediktor tertentu, maka bisa dicari menggunakan ini. Ya, bisa menggunakan ini. Nah, sekarang ketika semua variabel X yang tidak berpengaruh atau dengan kasus yang ekstrim misalkan sama dengan 0, maka yang tersisa adalah beta 0 ya, beta 0. Nah, kalaupun beta 0-nya sama dengan 0, maka nanti akan muncul peluangnya sama dengan setengah. Ya, peluangnya sama dengan setengah. Nah, ini saya sengaja dibahas berulang-ulang supaya Anda paham bahwa makna dari beta 0 dalam sebuah regresi logistik seperti apa. Kemudian makna ketika beta 0-nya sama dengan 0 seperti apa juga gitu ya. Itu beri aspek keacakan, ya, aspek keacakan. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali antara variabel prediktor terhadap variabel respon seperti itu. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka dan beta 0-nya sama 0, maka peluang suksesnya sama dengan 0,5. Artinya peluang sukses dan gagal itu akan sama-sama dengan 0,5. Ya. Itu persis seperti ketika Anda diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan benar atau salah, ya, Anda sama sekali tidak mempunyai informasi tentang soal tersebut, maka peluang
mendapatkan benar itu 0,5 dan peluang untuk mendapatkan salah juga sama dengan 0,5. Dan lain halnya ketika Anda disodori sebuah pertanyaan yang Anda pernah membacanya terkait dengan permasalahan yang ditanyakan, maka ada kemungkinan bahwa peluang benarnya itu lebih dari 0,5, entah itu 0,6 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau Anda sudah pernah baca soalnya dan sudah pernah Anda temukan jawabannya, maka nanti peluangnya sama dengan 1, peluang benar sama dengan 1. Dan itu adalah membaca, kemudian membaca itu merupakan sebuah prediktor. Jadi membaca permasalahan yang ditanyakan merupakan sebuah prediktor. Jadi prediktor itu dapat meningkatkan peluang, ya, peluang kejadian, dapat meningkatkan prediksi peluang kejadian. Ya. Nah, kira-kira seperti ini supaya lebih kelihatan hadirnya lah ya. Coba dibacakan saja. Ini di random saja ya. Di random saja. Siapa yang bacakan ini? Putri, ada Putri? Coba dibacakan saja ini, yang ini. Permisi Pak. Ya, silakan. Masih ada beberapa anak yang belum di ACC Pak. Oh, sebentar. Kok ini nggak bisa itu ya? Siapa yang belum di ACC? Coba di ini lagi apa di sebenarnya sudah ya ini ya. Namanya siapa nggak yang mau yang ini yang belum? Oh ini. Iya. Bentar, di atas ini. Sekarang udah ya? Sekarang baru sudah ya, sudah ini. Sudah di ACC ya. Silakan. Tadi siapa yang mau ini yang baca? Putri dulu ya, Putri Bilkis, coba Putri Bilkis. Bacakan dulu. Ya baik Pak. Regresi logistik ordinal. Peluang sukses jika diberikan variabel prediktor X, maka Px sama dengan E beta pangkat beta 0 plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK dibagi 1 plus E beta 0 plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK. Linearitas fungsi peluang dapat dimodifikasi sebagai berikut. Px dalam kurung 1 plus E beta 0 plus sigma K sama dengan 1 beta K XK sama dengan E pangkat beta 0 plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK, maka menjadi Px sama dengan E pangkat beta 0 plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK min Px E beta 0 plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK. Px sama dengan E pangkat beta 0 plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK kali 1 min Px. Menjadi Px per 1 min Px sama dengan E beta 0 plus sigma K sama dengan 1 P beta K XK. Oke, sampai sini dulu ya. Sebentar Mbak sebentar, sampai sini dulu ya. Dari yang diberi tanda kotak ke sini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kali silang ya, Mbak Putri ya. Bisa dipahami ya?
kali silang, ini sama ini, gitu ya, kali silang. Karena apa? Karena pembagi di sini tidak sama dengan 0. Ya. Tidak boleh 0 kan? Dan tidak mungkin sama dengan 0. Kemudian kalau ini sifat dari asosiatif ya, distributif ya. Itu. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini sama dengan. Kemudian ini dipindah ke kanan. Sehingga nanti muncul negatif, kemudian nanti di apa namanya? Disatukan yang ini ya, kan? Yang ada yang satukan, kemudian nanti diperoleh seperti ini, kemudian, nah sekarang sudah linier, ya, ini sudah linier apabila ditransformasi ke dalam logaritma natural, begitu ya, Mbak Putri ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih ya, terima kasih Mbak Putri. Nah ini yang disebut dengan log odd. Ini yang disebut dengan log odd, ya. Odd-nya sendiri apa? Odd-nya adalah ini. Berarti odd itu apa? Odd itu adalah rasio sukses terhadap gagal, ya, apabila mendapatkan treatment atau perlakuan atau prediktor tertentu yang disebut dengan prediktor X. Jadi odd ratio itu adalah rasio dari dua buah peluang, ya, di sini peluang sukses terhadap peluang gagal, itu namanya odd. Kalau lone berarti log odd, berarti yang linearitasnya itu merupakan log odd dari ini, ya, akan membentuk persamaan linear. Dan itu konsep yang harus benar-benar dikuasai dalam model regresi atau dalam model logistik atau regresi logistik. Dilanjut, Mbak siapa yang sekarang? Monggo di ini saja, diwakili. Mbak Anissa aja, Mbak Anissa. Monggo. Misalkan Y menyatakan variabel respon yang mempunyai J kategori yang berskala ordinal, dan X menyatakan vektor pengamatan untuk variabel prediktor. Jika P, Y sama dengan J, X sama dengan PJ, X menyatakan ruangan Y bernilai J ketika variabel prediktor bernilai X. PY kurang dari sama dengan J, X sama dengan P1X ditambah P2X ditambah sampai PJX. J sama dengan 1, 2, sampai J dikurang 1. Peluang Y kurang dari sama dengan J. Model peluang kumulatif logit dari regresi logistik ordinal untuk kategori paling tinggi J adalah LJ sama dengan logit P, Y kurang dari sama dengan JX, ln P, Y kurang dari sama dengan JX, dibagi 1 kurang P, Y kurang dari sama dengan JX. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini misalkan kita mempunyai variabel respon, sebentar ya. Nah, sebentar ya, sebentar ini dulu.
Oke, dilanjutkan ya. Di sini misalkan Y menyatakan variabel respon yang mempunyai J kategori. J kategori tersebut nanti bisa mulai dari 0 sampai J-1 atau dari mulai J sampai dari mulai 1 sampai dengan J yang besar gitu ya. Jadi kategorinya banyak jumlah kategori adalah J besar ya. Nah, lalu di sini jelas ini adalah kategorinya ordinal ya kategorinya. Kemudian X misalkan vektor pengamatan ya untuk variabel prediktor. Nah, mengapa di sini ada kalau X besar ya ada perbedaan ya, dan Anda harus bisa membedakan. Kalau X besar itu berarti vektor variabel. Kalau X kecil adalah pengamatan dari vektor variabel. Jadi realisasi dari variabel acak itu disebut dengan observasi atau nilai ya, nilai dari vektornya. Nah, misalkan ini adalah vektor pengamatan untuk variabel prediktor. Kemudian untuk simplifikasi atau penyederhanaan, peluang mendapatkan sukses sama dengan kategori J apabila diketahui variabel kategorinya X, itu sama dengan VJX. Jadi ini menyatakan variabel sukses munculnya kategori J. Ya, variabel sukses munculnya kategori J. Ya, jadi supaya lebih sederhana saja ya. Maka peluang Y kurang dari sama dengan J jika diberikan X sama dengan seperti ini. Jelas nanti kalau jumlahkan ini harus sama dengan 1. Kalau jumlahkan harus sama dengan 1. Dilanjut ya, dilanjut. Ini mestinya mulai dari 0 ya, kalau sampai dengan Y-1 mestinya dari mulai 0. Karena apa? Karena ada Y buah kategori ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan logit pada model logistik ordinal ya. Nah, karena di sini ordinal itu mempunyai urutan tataan ya atau tingkatan, tidak mungkin kita mengatakan peluang misalkan peluang atau gini saja. Dalam regresi logistik ordinal ya jelas bahwa V misalkan satu V ini ya V ya V J ya X gitu ya, atau gini sebentar ini dulu pakai saja yang jelas gini. Nah, ini V 2 gitu ya, jelas lebih dari V1 kalau dalam regresi ordinal. Tetapi kalau dalam regresi multinomial itu belum tentu. V2 belum tentu lebih dari V1. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena V2 itu adalah akumulasi dari atau jumlahan dari V1 sampai dengan V2. Berdasarkan ini. Oh, sebentar. Ada yang salah. Inilah ya yang saya maksud ini. L2 gitu ya. L2 sama dengan berdasarkan ini itu sama dengan peluang logit ya. Logit dari peluang ya Y kurang dari sama dengan 2. Kemudian L1 sama dengan logit
logit peluang Y ya, kurang dari sama dengan 1. Nah, jelas di sini logit peluang Y kurang dari sama dengan J jika X. Nah, peluang Y kurang dari sama dengan J, ya. Logit ini sama dengan ln dari PY kurang sama dengan J dibagi 1 kurang ini. Jelas ini kan kalau kita ganti J-nya dengan 2, ya. Untuk L2 berarti logit peluang Y kurang dari sama dengan 2 ketika diberikan variabel X sama dengan ln peluang Y kurang dari sama dengan 2 jika X dibagi dengan ini. Sehingga L2 pasti lebih besar dari L1. Berdasarkan ini. Karena L2 akan akumulasinya dari ini ya. Akumulasi dari ini. L0 dan L1. L3 juga lebih besar dari L2 karena L3 akumulasi dari L1, L0, L1, L2. Demikian seterusnya. Jadi mempunyai urutan atau tingkatan dari sisi logit ya. Logit dari peluang Y kurang dari sama dengan kategori J. Ya, ini tidak ada di multinomial, adanya hanya di ordinal. Karena apa? Karena punya urutan. Oke, dilanjut. Mbak Fatimah, silahkan dibacakan. Enggak, ada yang bisa bantu baca ini? Oh, tadi sebentar, tadi yang sudah itu baca Mbak Putri ya sama ini ya. Anissa ya. Monggo ini aja Mbak Fira, monggo Mbak Fira, dibacakannya Mbak Fira. Tadi Mbak, ini berarti belum join Mbak Fatimah ya? Hadir Bapak. Silakan dibacakan Mbak Fatimah. LJ sama dengan logit PY kurang dari sama dengan J sampai X sama dengan ln dikalikan P peluang dari Y kurang dari J sampai X dibagi 1 dikurang peluang Y kurang dari J sampai X sama dengan ln E beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK dibagi 1 plus E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK dibagi 1 dikurang E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK dibagi 1 plus E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK. Perhatikan bahwa pembagi pada LJ
yaitu 1 dikurang E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK per 1 plus E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK sama dengan 1 plus E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK dikurangi E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK per 1 plus beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK sama dengan 1 per 1 plus E pangkat beta 0J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK. Diperoleh hasil ln E pangkat beta 0 J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK per 1 plus E pangkat beta 0 J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK per 1 dibagi 1 plus E pangkat beta 0 J plus sigma K sama dengan 1 sampai P beta K XK. Terima kasih Mbak Fatima. Ini berkaitan dengan regresi logistik ordinal, berarti di sini ketika ada dua buah kategori, dua buah kategori, maka kita mempunyai satu model ya regresi logistik. Kita mempunyai satu buah model regresi logistik. Kalau apa? Kalau ada dua kategori. Nah, apabila ada 3 kategori, maka kita mempunyai dua buah model. Ya, dua buah model. Nah, mengapa ketika ada satu kategori, ketika ada dua kategori ada satu model, kemudian ketika ada 3 kategori, maka kita akan mempunyai dua model. Karena model yang satunya lagi itu tinggal komplement dari yang satunya. Ya, misalkan kita punya 2 kategori, ya. Misalkan kategorinya ya J sama dengan 2 kategori ya, berarti 0 dan 1. Nah, ketika kita mendapatkan peluang ya, peluang J X, atau misalkan di sini J-nya sama dengan 1 ya. Jadi peluang ya 1X, misalkan nanti diperoleh, maka kita bisa mencari peluang 0X-nya. Nanti otomatis akan bisa dicari ya, sama dengan 1 dikurangi peluang ya, ini. Maka cukup mendapatkan ini saja, maka yang lain sudah nantinya akan diperoleh. Namun ketika ada 3 kategori, misalkan J ya sama dengan 3, berarti nanti akan bernilai 0, 1, 2 gitu ya. Nah, sampai 0, 1, 2, maka kita perlu untuk mempunyai 2 model untuk mendapatkan informasi yang sempurna. Jadi nanti ada peluang 0 ya. Berarti nanti bagaimana modelnya, kemudian peluang 1 ya. Modelnya bagaimana? Nanti dengan 2 peluang ini maka diperoleh peluang 2-nya sama dengan 1 dikurangi ini. Ya. Makanya dalam model pun nanti akan dipengaruhi oleh banyaknya kategori.
Ya, kalau kategorinya 2 maka ada 1 model, kalau ada kategorinya 3 maka ada 2 model. Dan yang membedakan itu di intercept-nya. Maka di sini ada indeks J. Artinya setiap intercept itu berbeda. Ya. Jadi untuk model logistik multinomial dan ordinal, jelas dia mempunyai intercept yang berbeda-beda. Dan banyaknya persamaan sama dengan J dikurangi 1. Nah, seperti ini ya. Ini LJ sama dengan sekian. Ini jadi kalau ada J buah kategori, nah, nanti modelnya ada J-1. Ya. Karena yang L0-nya nanti akan mudah diperoleh ya. Akan mudah diperoleh. Ini kan kalau ada J-nya 3, nanti ini dari mulai 1, 2 sampai dengan misalkan J-nya 5 lah ya. J-nya 5 berarti ininya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 buah L ini. Ya. L itu apa? L itu adalah logit atau loh dari sini. Ya. Oke, dilanjut ya. Nah sekarang apa kaitan antara peluang dengan logit LJ ini? Ya, ketika ini kan nanti akan diperoleh dari itu ya, dari output komputer ya. Jadi kalau Anda membuat regresi logistik ya, entah itu multinomial atau ordinal, nanti yang muncul itu adalah LJ-nya. Yang ini apa namanya? Peluang sukses kalau di regresi multinomial seperti ini. Dibagi dengan referensi. Biasanya referensinya 0 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini J-nya berjalan dari 1 sampai dengan J. Ya, 1 sampai dengan J. Nah, ini sepertinya ada kekeliruan ya. Ini kalau J-nya mulai 1 sampai dengan berarti LJ-nya nanti LJ ini berarti 1 dikurangi peluang ini. Peluang semuanya ya. Peluang mulai dari L0 lah ya dan seterusnya. Ini dulu ya, ini dulu sebentar. Yang ini saja membedakan antara regresi logistik multinomial dengan ordinal. Kalau yang regresi logistik multinomial di sini bermain dengan peluang. Kalau dia regresi logistik ordinal di sini bermain dengan akumulasi dari peluang. Ya, akumulasi dari peluang seperti ini. Ya. Akumulasi dari peluang. Oke, ketika sudah spesifikasi ya ini nanti diperoleh dari sini nanti diperoleh beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya. Dan juga beta 0 untuk setiap kategori. Nah, ketika ini sudah diperoleh, maka nanti akan diperoleh atau dapat menemukan peluang sukses untuk masing-masing kategori. Ya, peluang sukses untuk masing-masing kategori. Nah, sehingga ada apa namanya? Ada kemiripan nanti dengan antara regresi logistik, kemudian apa namanya? Klasifikasi ya, kemudian diskriminan analisis. Jadi kalau di klasifikasi itu ketika kita mempunyai objek ya, nanti bisa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu secara jelas ya. Kalau masuk kelompok berarti 1, kalau tidak masuk kelompok berarti 0. Nah, kalau dalam regresi logistik ini pun bisa apa namanya? Dimiripkan ke arah sana ya. Jadi kayak diukur peluang masing-masing kategori ya. Jadi kalau ada 3 kategori, kemudian
nanti misalkan kategori 1 itu peluangnya 0,1, kemudian ketika dimasukkan ke kategori 2 itu peluangnya 0,3, di sini 0,6. Oh, berarti kemungkinan nanti masuk ke kelas ketiga gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bisa juga digunakan untuk mengklasifikasikan ya berdasarkan nilai-nilai peluangnya. Dalam aplikasi ini hampir mirip, tapi tidak sama ya. Itu dengan ukuran ya, ukuran keanggotaan. Nah, seperti itu ya. Oke, dilanjutkan ya. Oke, tadi sudah, Mbak Fatimah sudah ya. Dilanjut. Celia, ada Celia? Ada, Pak. Ya, monggo Mbak Celia. Estimasi parameter. Metode estimasi parameter. Sepertinya feedback ya. Iya, Pak, sebentar. Metode estimasi parameter yang dapat digunakan pada regresi logistik ordinal adalah metode maksimum likelihood estimation atau MLE. Misalkan variabel respon Y berdistribusi multinomial dengan J kategori dan XI, YI sama dengan I-nya sama dengan 1, 2, sampai N sampel pengamatan untuk variabel X dan Y. Jika YJI menyatakan variabel indikator yang menilai 1, ketika Y sama dengan J dan 0, ketika nilainya bukan J, maka fungsi likelihood untuk parameter beta sama dengan beta 1 sampai beta P. Dapat ditulis sebagai L beta, apa ini dibacanya apa ya, Pak? L beta sama dengan 1 sampai N Pi1 dikali XI pangkat Y1I, Pi2 dikali XI pangkat Y2I, Pi3 dikali XI pangkat Y3I, sampai Pj dikali XI pangkat YJI. Itu sama dengan dari I sampai N. Perkalian dari XJ, perkalian dari PJ dikali XI pangkat YJI dengan I dari 1 sampai N dan J dari 1 sampai J, yaitu L beta sama dengan ln L beta sama dengan sigma 1 sampai N dan sigma J sama dengan 1 sampai J YJI log PJ dikali XI. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak penurunan formula ini? Dari mana gitu ya? Belum, Pak. Belum begitu paham. Belum. Yang lainnya? Bisa nggak ada ini? Kira-kira kalau seperti ini yang dibayangkan distribusinya apa nih? Regresi logistik ordinal itu yang dibayangkan variabelnya apa tadi? Kategorinya lebih dari jadi regresi logistik ordinal itu diturunkan dari distribusi multinomial. Makanya di metode statistika 1 itu wajib bagi mahasiswa untuk memahami ya, dan menghafal ya distribusi yang umum seperti distribusi normal, distribusi binomial,
kemudian multinomial, Poisson, dan eksponen. Udah gitu aja. Itu wajib menghafalnya ya. Nah, distribusi multinomial itu peluang dari distribusi multinomial itu seperti ini. Misalkan sampai dengan di sini apa? J kategori ya, J kategori. Ini sama dengan N ya. Kategori pertama, N kategori kedua. Ini N ya, atau sebentar ini N sajalah biar ini. N, ini N gitu ya. Ini kombinasi dari ini. Kemudian peluang sukses yang pertama muncul sebanyak N1. Peluang sukses kedua muncul sebanyak N2 dan seterusnya sampai peluang sukses kategori J, N, J, NJ besar ya. Nah, asalnya seperti ini. Ketika kita ingin mengestimasi parameter, kita harus tahu distribusi variabel acaknya. Karena dari distribusi variabel acak tentu akan muncul parameter. Jadi ketika kita ingin mengestimasi parameter, kita harus tahu dulu distribusi variabel acaknya. Dan di sini estimasi parameter regresi logistik ordinal yaitu diturunkan dari distribusi multinomial, namun mempunyai urutan bahwa N1 kurang dari N2 dan seterusnya, gitu ya, sama dengan NJ. Nah, seperti ini. Dan dalam konteks pemodelan, N itu adalah Y, sehingga muncul seperti ini, ya. Muncul seperti ini. Jadi perkalian dari ini. Awalnya seperti itu. Jadi untuk distribusi multinomial ya, kombinasi N1, N2 sama dengan NJ kali peluang 1 pangkat N1, peluang 2 N2 dan seterusnya. Ini dari mana? Ini dari definisi distribusi multinomial. Ini untuk satu pengamatan. Nah, kalau lebih dari satu pengamatan tinggal dikalikan saja. Maka muncullah, nah, mengapa di sini ada tanda muncul proporsional, ya? Kalau tidak ada ini, kalau ditulis sama dengan, maka yang ini harus ditulis juga, ya. Kalau di sini ditulis sama dengan, berarti N, ya, atau X di sini ya, Y besar, Y1, I, ya. Kemudian Y2I sama dengan YJI. Nah, ini harus dituliskan di sini. Nah, di sini tuliskan ya. Jadi V ini tuliskan, baru ini dituliskan. Nah, karena di sini tidak memuat parameter, maka ini cukup dihilangkan ya, dengan mengganti nota sama dengan proporsional. Ya. Oke, sehingga seperti ini. Nah, untuk mempersingkat penulisan, karena ini perkalian yang berjalan dari mulai 1 sampai dengan J, maka bisa itu seperti ini. Namanya likelihood dari parameter beta dalam model logistik ordinal. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah bagaimana cara mengestimasi parameter, ya. Kalau dalam bentuk perkalian itu akan sulit, maka harus ditransformasi ke dalam logaritma. Sehingga ketika dimisalkan L betanya adalah ln dari L yang besar, maka bisa seperti ini. Dari sini ya, kalau dilonkan berarti YIJ-nya ke sini, pindah, kemudian log VJXI. Nah, VJ itu adalah peluang
untuk masuk kategori J. Sedangkan XI ini tebal, berarti ini vektor. Ya. Berarti vektor. Vektor apa? Vektor I1, I2 sampai dengan IP. P-nya itu apa? P-nya adalah banyaknya variabel prediktor. Kalau J banyaknya kategori variabel respon. Oke, seperti itu ya. Nah, dari sini nanti estimasi berapa sih betanya. Coba diperhatikan, di ruas kiri muncul beta, di ruas kanan tidak muncul beta. Nah, kan dalam sisi dari aspek matematika ini menjadi masalah. Ya. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah VJ ya, VJ XI itu sama dengan ada di slide berikutnya. Di slide berikutnya. Ya. Nah, VJ itu seperti ini. Kalau di sini ada VJ XI, ya, berarti ini semuanya ada I-nya. Ya. Nah, berarti VJX itu merupakan fungsi dari beta. Sehingga di sini muncul beta karena ini VJXI merupakan fungsi dari beta. Oke, dilanjut. Mbak Uswatun sudah belum tadi? Belum ya? Belum, Pak. Ya, monggo Mbak Uswatun. Dibacakan saja, Mbak. Baik, Pak. Itu 1 atau I ya, Pak? Sebelum beta. Coba, ini apa ini? L kecil. Baik, Pak. Coba dari sini aja dulu lah, biar paham nanti lanjut ke sana. Ini dulu dari sini. Nah, L kecil beta sama dengan ln L besar beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai J besar,